10.000 peserta jualan 400 gelas. Worth it dong, laku dong, cuma 4%. betul. Tapi Mbak Safira, waktu itu saya bisa menjual satu hari nggak nyampe 400 gelas. Cuma 8 gelas. Sobat Karir, selamat datang di acara program Business Insight. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara soal food and beverage. Setelah kemarin kita jalan-jalan nih ke Ondofish, sekarang kita ke yang deket nih, yang di samping kampus. Yang teman-teman semua pasti sudah kenal dan sudah tidak asing lagi, yaitu Yorti. Nah, di samping saya di sini sudah ada ownernya langsung nih dari Yorti itu sendiri. Di sini ada Pak Indra, selamat pagi. Kalau di sini pagi, Mbak Safira, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kalau Pak Indra gimana sehat, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pak Indra di sini akan berbagi cerita terkait pengalamannya mendirikan Yorti ini. Ketika dari masa kuliah, gimana sih kok bisa kepikiran untuk memulai bisnis seperti ini? Nah, langsung aja nih, Mas Indra boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih Mbak Safira. Salam sehat selalu untuk sobat CDA semua. Perkenalkan, nama saya Indra Tamrin. Saya alumni dari IPB University, angkatan 43. Mbak Safira, jurusannya adalah komunikasi dan pengembangan masyarakat. Lalu saya melanjutkan lagi di IPB juga, karena saking cintanya sama IPB. Saya lanjut lagi S2-nya di manajemen bisnis. Awal mula saya merintis usaha minuman teh Yorti ini dari mulai dulu tuh zamannya ada namanya, kalau sekarang TPKU ya Mbak Safira. Dulu namanya TPB, tingkat persiapan bersama. Nah, di situ saya melihat potensi mahasiswa IPB, total sivitas akademikanya tuh 25.000 orang. Ini jumlah yang luar besar biasa sekali. Jualan apapun itu pasti laku. Maka dari situ saya mulai jualan macam-macam tuh Mbak Safira. Awalnya jualan pulsa handphone, kemudian ikut multi level marketing, sampai akhirnya di tahun 2008 saya bersama dengan Mas Agung Wibowo, kakak kelas saya, mendirikan usaha minuman teh Yorti ini. Jadi awal mulanya dari 2008 dari outlet yang ada di Jalan Babakan Raya, dekat nih dari sini, tinggal jalan kaki. Outletnya waktu itu sangat sederhana sekali, sangat simple, dan sekarang kita sudah bisa mengembangkan sampai 300 outlet dalam jangka waktu 14 tahun. Luar gitu. biasa. Berarti ini di 2008 itu Mas Indra masih mahasiswa TPB? Masih mahasiswa. Sama seperti Mbak Safira. Tingkat berapa tuh? Waktu itu tingkat 3. Oh, jadi tingkat semester 3. 6. Jadi semester 1 sampai semester 4-nya tadi saya jualan handphone, kemudian jualan pulsa, dan ikut multi level marketing. Oke. Keren banget ya. Jadi pengalamannya dari mahasiswa udah mulai bisa merintis bisnis. Di semester 3 buka outlet sendiri. Untuk Mas Indra sendiri nih, kenapa sih kepikiran memilih bisnis di bidang food and beverage? Ya. Kan ini pasar bebas banget ya. Yes. Kayak perkembangannya cepat, lebih dinamis ketimbang bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, kenapa saya memilih di bidang F&B, khususnya di bidang minuman? Karena yang pertama, modalnya Mbak Safira, modalnya itu sangat terjangkau sekali. Apalagi waktu itu kan masih mahasiswa, kita modal pas-pasan dong. Iya. Nah, saya ikut berbagai macam perlombaan. Waktu itu ada namanya PKM, program kreativitas mahasiswa, kemudian ada namanya PPKM, program pengembangan kreativitas mahasiswa. Di situ saya banyak belajar mengenai ilmu bisnis, ikut berbagai seminar dan pelatihan bisnis, sampai akhirnya melihat, wah ini potensi sekali untuk menjalankan usaha di bidang food beverage. Karena satu, modalnya terjangkau, kemudian yang kedua, sederhana sekali pengelolaannya. Jadi kita nggak perlu kalau bikin makanan kan repot, harus cari chef yang bisa memasak dengan enak. Tapi kalau minuman, ya tinggal gocek-gocek saja, kemudian dikocok-kocok, aduk, jadi. Modalnya terjangkau, pengelolaannya sederhana, dan bisa balik modalnya cepat sekali. Nah, 3 hal inilah yang membuat saya berpikir, ini bisnis Yorti ini sangat potensial untuk dikembangkan.
Oke. Dalam memulai bisnis itu sendiri pasti kan ada tantangan Ya. atau hambatan, apalagi masih menjadi mahasiswa Betul. nih. Membagi waktunya seperti Ya. apa? Kira-kira tantangannya apa saja nih Mas yang dihadapi? Tantangan yang pasti pertama adalah membagi waktu. Karena kita kan mahasiswa, kita dikirim orang tua kita untuk belajar, kuliah. Fokus utamanya pasti belajar, Mbak Safira. Betul. Tetapi saya melihat sayang sekali kalau hanya mahasiswa tuh jadi kupu-kupu. Ya. Kuliah pulang, Kuliah kuliah pulang. pulang. Sayang. Maka saya dari semester awal di TPB tadi mulai mencari ide bisnis apa yang bisa dikembangkan untuk menambah penghasilan. Tantangannya pasti membagi waktu, yang pertama. Kemudian yang kedua, mindset kita. Karena dulu masih mahasiswa itu beda ya Mbak Safira dengan zaman sekarang nih sobat semua. Kalau zaman sekarang ekosistemnya saya katakan sudah sempurna, sudah sangat mendukung sekali. Kalau zaman saya dulu belum ada yang namanya seminar-seminar entrepreneurship. Orang zaman dulu tuh angkatan saya 43, fokusnya masih kuliah. Dan ini penting nih Mbak Safira, internet waktu itu belum begitu berkembang. Zaman sekarang kan orang memiliki Facebook, Instagram, kemudian TikTok. Zaman saya dulu masih, mungkin teman-teman tahu yang namanya Friendster. Oh iya. Nah, kelihatan nih. Generasi Friendster. Generasinya kelihatan ya. Jadi generasi waktu itu saya melihat ekosistemnya belum begitu sempurna. Sehingga untuk menjalankan bisnis, untuk scale up-nya susah sekali. Tetapi sekali lagi, dengan kita memiliki mindset, ternyata entrepreneurship itu berproses, tidak bisa instan. Kemudian yang ketiga, tentu saja membangun yang namanya branding. Saya ingat dulu masih awal-awal jualan Yorti nih Mbak Safira, satu hari pertama tuh lakunya cuman belasan gelas. Kemudian hari keduanya 20-an, 30-an gelas. Jadi tantangannya sulit sekali untuk mengembangkan brand kita supaya bisa dikenal orang. Tapi sekali lagi saya yakin, saya pede dengan produk saya, produk yang berkualitas, kemudian kita juga harganya sangat affordable khususnya untuk Sivitas Akademika IPB. Nah, dengan ini pelan-pelan, konsisten, fokus, bangun brand, sampai akhirnya, ya alhamdulillahnya sampai hari ini kita produk Yorti ini sudah diterima khususnya untuk kalangan kampus IPB Darmaga dan Bogor pada umumnya. Begitu Mbak. Baik. Sebenarnya aku agak penasaran sedikit nih, Mas Indra. Kan kalau di food and beverage itu kan salah satu challenge atau hambatannya itu kan bisa kadaluarsa. Ya. Gitu. Pernah nggak rugi sampai karena nggak terjual akhirnya kadaluarsa? Pasti. Saya cerita sedikit nih. Dulu saya sempat ikut pameran Mbak Safira, ikut pameran di Taman Wisata Matahari. Sobat semua pasti kalau yang ke puncak pasti ketemu Taman Wisata Matahari. Dulu saya belum punya kendaraan, jadi saya sewa angkot warna biru, kampus dalam, tutup pintu sampai ke Taman Wisata Matahari. Saya bawa 4 galon Mbak Safira, karena di situ ada event dengan komunitasnya, total pengunjungnya kurang lebih diprediksi 10.000 orang. Sementara saya bawa galon itu, 4 galon itu cukup untuk kurang lebih 400 gelas. Nah, kira-kira kalau Mbak Safira menebak 10.000 peserta jualan 400 gelas. Worth it dong, laku dong, cuma 4%. Tapi Mbak Safira, waktu itu saya bisa menjual satu hari nggak nyampe 400 gelas. Cuma 8 gelas. Hanya 8 gelas. Kebayang nggak? Sobat semua, 10.000 peserta, saya bawa 400 dengan harapan 4% laku, tetapi hanya laku 8 gelas. Nah, ini tantangan yang menjadi cambukan. Ternyata saya belajar kalau jualan ikut pameran tuh jangan pameran yang di kondisi seminar ataupun workshop ataupun suasananya itu dingin, di puncak kan dingin. Sementara saya jualan es. Nah, ini segmennya kurang tepat. Dari situ saya belajar, akhirnya ikut event, ikut pameran yang di suasananya panas. Supaya orang panas, haus, nah dia konsumsi minuman teh, begitu. Oke, jadi ada pengalaman pahit juga ya pasti dalam prosesnya. Banyak sekali. Nggak hanya sekali, tapi itu berulang kali. Kita mulai masuk ke ini ya Mas, terkait gimana sih cara memulai bisnis khususnya di food and beverage gitu. Apakah ada langkah-langkah yang harus dihadapi dulu gitu, misalkan survei dulu terkait konsumen inginnya seperti apa gitu.
Ya pasti Mbak Safira. Jadi sobat semua kalau ingin memulai bisnis khususnya di bidang food beverage, ada langkah-langkah yang harus kita terapkan. Jadi tidak hanya bisa langsung take action saja. Saya merumuskan ada 8 nih Mbak Safira, langkah-langkah bagi teman-teman yang ingin berbisnis food beverage. Yang pertama harus memiliki mindset dulu. Mindset seorang pengusaha. Jangan sampai kita mau menjadi pengusaha, mindset kita masih menjadi karyawan. Ini satu hal yang sangat berbeda. Ibaratnya kita hidup, kalau ikan itu ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Nah ini dua kubu yang sangat berbeda. Jadi harus punya mindsetnya seorang pengusaha dulu. Kemudian yang kedua, harus punya impian. Impiannya harus besar Mbak Safira. Kenapa? Karena kita dalam bisnis nggak ada bos. Beda kalau kita kerja kan ada bos nih. Masuk kerja jam 8 sampai jam 5 pulang. Tapi kalau dalam bisnis nggak ada bos. Bos kita siapa? Impian kita. Jadi semakin besar impian kita, kalau kita menghadapi banyak masalah, impian inilah yang menjadi bahan bakar kita, Mbak Safira. Kemudian langkah yang ketiga, baru kita take action. Kita lakukan, pelajari terus. Baru yang keempat, belajar. Ini juga sangat penting, Mbak Safira. Belajar di sini, saya sampai saat ini 14 tahun masih terus belajar. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi cepat sekali berubah. Apalagi teman-teman kita mengalami pandemi COVID-19 dari 2020 Maret sampai sekarang sudah 2 tahun, itu begitu banyak perubahan yang terjadi. Lalu yang kelima, kita harus bangun tim. Jangan sendiri. Superman sudah nggak ada lagi. Sekarang adanya super team. Lalu yang keenam, kita harus bangun yang namanya networking. Bangun jaringan pertemanan sebanyak mungkin. Yang ketujuh, jangan lupa teman-teman kita giving, memberi. Ketika sudah berhasil, jangan lupa kita giving back kepada teman-teman kita yang lain, orang-orang yang membutuhkan. Baru yang terakhir, yang kedelapan adalah kita harus memantaskan diri, Mbak Safira. Terus berproses, tidak ada yang instan kalau saya sebut dalam bisnis. Saya menjalankan Yorti ini, saya fokus konsisten dari 2008 sampai sekarang 14 tahun. Jadi nggak seperti yang sekarang-sekarang teman-teman lihat bisnis instan dalam 1, 2, 3 bulan, 6 bulan sudah punya uang yang begitu banyak. Itu saya rasa kurang tepat ya. Jadi anak-anak muda khususnya mahasiswa Sivitas Akademika IPB berbisnis butuh proses, tidak ada bisnis yang instan kecuali mie instan ya, 3 menit jadi. Begitu, mie instan pun harus dimasak dulu. Harus dimasak dulu 3-5 menit begitu. Oke. Kemudian aku ingin mengulik nih terkait bisnis dari Yorti ini sendiri. Apakah ada kemitraan untuk memperbesar apa istilahnya franchise? Ya. Di Yorti itu seperti apa? Jadi Yorti dari awal 2008 berdiri, kami masih belum mengadopsi konsep kemitraan. 2008 itu masih dipegang oleh manajemen sendiri. Baru di tahun 2013, setelah 5 tahun, kami rasa produknya sudah market fit, kemudian tim internal kami sudah siap, dan SOP penyusunan standar operating prosedur untuk produk pemasaran itu sudah siap, maka baru di 2013 Yorti ini dimitrakan. Nah, kenapa dimitrakan? Karena saya memiliki filosofi seperti ini, Mbak. Jadi lebah, ya, Yorti ini brandingnya ada lebahnya. Lebah ini teman-teman kita tahu adalah hewan yang kalau kita belajar dulu SD, simbiosisnya mutualisme, win-win solution. Jadi saya ingin memiliki tidak hanya dampak ekonomi saja untuk tim kerja saya, tetapi juga harus ada social impact-nya. Jadi dampak sosial. Dengan kita memitrakan Yorti ini di tahun 2013, bisa menciptakan banyak lapangan kerja yang baru, Pak Safira. Jadi secara tidak langsung sebenarnya turut membantu pemerintah untuk meng-create lapangan kerja seluas mungkin. Dan berproses dari 2013 sampai dengan sekarang 2022, alhamdulillah sudah ada kurang lebih 300 mitra. 300 mitra yang tersebar di 37 kota di Indonesia. Begitu. Berarti nggak cuma di Bogor ya? Nggak hanya di Bogor, memang base-nya di Bogor, tapi kita mengembangkan dengan konsep internet marketing. Nah, sekarang sejak masuk ada Google, ada Facebook Ads, Instagram Ads, sekarang yang terbaru TikTok Ads, itu sangat membantu untuk proses brand awareness dan marketing pemasaran. Begitu Mbak Safira.
Aku jadi penasaran juga nih, kalau sekarang kan memang semuanya serba digital, Yes. marketing digital Ya. juga. Nah kalau dulu nih dalam proses di 2013 itu mencari mitra gitu dan melakukan branding itu seperti apa ya? Nah, kalau zaman dulu kita kembali ke flashback, zaman dulu masih pakai brosur. Oh, brosur. Wah, sebar brosur ya. Ada yang calon mitra berminat ya kita temui, kasih brosur, kasih penjelasan. Tapi sekarang kita sudah tahu, apalagi di masa pandemi ini, semua itu sudah terlewatkan, masanya udah hilang. Ibaratnya dinosaurus punah karena tidak bisa beradaptasi. Nah kalau saya masih melakukan hal yang seperti itu, ya Yorti pasti juga akan punah. Tapi in fact faktanya kita lihat kalau mahasiswa IPB sebut ini Yorti ini legend. Kenapa? Karena sudah lebih dari 10 tahun, sekarang udah 14 tahun. Karena tadi kita mengadopsi konsep pemasaran secara digital marketing. Begitu Mbak Safira. Oke, berarti dalam bisnis pun kita harus beradaptasi terhadap Betul perubahan sekali. zaman gitu, apalagi Yes. sekarang semuanya serba digital. Kita nggak tahu ke depannya nanti akan ada perubahan seperti apa aja. Yes. Gitu. Dan tadi satu hal yang di-highlight bahwa dalam bentuk kemitraan ini tidak hanya Mas Indra membuka bisnis, tapi juga membuka pekerjaan gitu, Ya. job creator sebagai Yes. seorang pebisnis. Jadi secara tidak langsung nih Yorti anggaplah 300 mitra. Satu mitra itu punya 1 sampai 2 orang karyawan. Jadi dari usaha Yorti ini bisa meng-create 300 sampai 600 tenaga kerja yang tercipta. Dan itu secara langsungnya, secara tidak langsung di belakang itu banyak sekali yang bikin gelasnya, yang bikin sedotan, yang bikin bootnya. Jadi dengan satu usaha ini bisa menciptakan banyak sekali social impact yang luar biasa. Begitu Luar Mbak biasa, Safira. keren banget. Sebagai alumni IPB nih, Mas Indra, ada nggak sih dampak yang dirasakan sebagai seorang pebisnis itu? Apakah merasa lebih mudah dalam berjejaring atau justru sebenarnya sama aja, tapi memang kesempatan belajar dan menimba ilmu di IPB itu berbeda atau seperti apa? Ya, tentu saja sangat berdampak nih. Karena base usaha Yorti juga di kisaran kampus IPB Darmaga dan di Bogor pada umumnya. IPB sendiri banyak sekali membantu usaha Yorti. Jadi awalnya Yorti ini juga masuk inkubator bisnis Mbak Safira. Dulu namanya Incubi IPB. Ada di depan pintu gerbang utama kampus IPB Darmaga. Kalau sekarang sudah berkembang menjadi Science Technopark IPB. Nah di situ selama 3 tahun Yorti diinkubasi, banyak sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan managerial skill. Diajarkan bagaimana manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, sampai membesarkan bisnis dengan pemasaran. Jadi sangat berpengaruh sekali. Dan saya juga orangnya haus ilmu nih Mbak Safira. Makanya saya banyak sekali mengikuti seminar-seminar, workshop-workshop khususnya di bidang entrepreneur. Merasa tidak cukup, saya juga melanjutkan kuliah lagi. Pengen lagi belajar bisnis. Makanya kuliahnya di MB IPB, Manajemen Bisnis IPB. Begitu. Oke, dulunya ilmu komunikasi ya? Yes, Apa? S1-nya SKPM. komunikasi, kemudian karena pengen belajar bisnis, ya masuknya manajemen bisnis. Berarti dari kita pun harus aktif juga ya Betul mencari sekali. ilmu gitu. Karena kalau ilmu itu harus kita yang Kita mencari. yang cari. Iya. Dan enaknya nih zaman kita sekarang Mbak Safira, kita ada mengenal namanya University of Google, University of YouTube. Jadi teman-teman semua dengan dari handphone kita saja, kita bisa belajar bisnis dari depan handphone kita. Di depan laptop kita, asal ada internet, ada kuota, kita bisa belajar banyak hal. Termasuk untuk sobat karir yang sedang menonton acara Beside ini ya, berarti sedang belajar juga nih terkait berbisnis itu seperti apa. Aku ingin tahu nih pendapat Mas Indra nih terkait di IPB ini pasti semuanya, belum tentu semuanya sih, tapi sebagian besar pasti sudah pernah minum Yorti. Ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang masih maba belum pernah ke IPB, mungkin belum pernah nyoba, tapi ketika nanti ke IPB pasti akan coba Yorti. Nah, apa tanggapan Mas Indra terkait apapun makanannya, minumannya Yorti? Ya. Wah, itu kan karena tadi Yorti udah legend banget, Yes, udah lebih yes. dari 10 tahun. Jadi ini juga banyak ya, kita sempat trending di beberapa media sosial, salah satunya tadi hashtagnya apapun makanannya, minumnya harus Yorti. Kenapa? Karena satu, Yorti itu memiliki unique selling product.
Unique selling produknya apa? Harganya sangat terjangkau oleh mahasiswa. Karena mahasiswa kan pengennya harganya terjangkau, porsinya banyak, rasanya enak. Nah, tiga-tiga ini dipenuhi semua oleh Yorti, Mbak Safira. Makanya orang khususnya di lingkungan lingkar kampus IPB Darmaga, apalagi mahasiswa, pasti mengenal minuman teh Yorti. Karena kita sangat memperhatikan kualitas produk, kemudian keamanan produknya juga, terus berinovasi menciptakan berbagai varian-varian baru. Seperti di sini ada green tea, ada taro, ada red velvet, ada Thai tea, warna-warni ya. Jadi karena itulah Yorti sampai saat ini 14 tahun survive dan menjadi pilihan khususnya bagi mahasiswa dan lingkungan sekitar kampus IPB Darmaga. Begitu Mbak Safira. Sekarang rasa-rasanya udah kekinian semua. Sudah ya? kekinian semua. Dan ini nih ada info bagus nih buat sobat semua. Jadi kita disupport oleh Science Technopark IPB, juga bekerja sama mendapatkan dana bantuan dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi menciptakan satu varian menu baru yang disupport oleh inventor dari IPB, Bu Dr. Safitri, Fakultas Kehutanan, menciptakan Yorti ini tidak hanya minuman yang menyegarkan, tetapi kita upgrade lagi satu tingkat lebih tinggi menjadi minuman fungsional, Mbak Safira. Jadi orang minum Yorti tidak hanya begitu haus dia segar, tetapi memiliki nilai manfaat kesehatannya. Nah, ini nanti akan segera kita coming soon, Yorti Karas Tulang namanya. Orang minum teh Yorti ini, Yorti Karas Tulang, dia tidak hanya segar tetapi juga mendapatkan manfaat kesehatan. Bisa untuk anti peradangan, anti inflamasi, dan masih banyak lagi kandungan-kandungan fitokimia yang tergantung di Yorti ini bisa memiliki manfaat kesehatan. Begitu. Luar biasa. Jadi ditunggu ya teman-teman launching tadi Yorti yang memberikan manfaat kesehatan. Oke, Mas Indra, satu pertanyaan lagi nih. Apa pesan Mas Indra kepada teman-teman sobat karir nih yang menonton bagi yang ingin memulai usaha khususnya di bidang food and beverage? Ya. Oke, sobat semua, bagi sobat yang ingin meng-create satu startup di bidang food and beverage, tentu saja yang pertama teman-teman harus punya mindsetnya dulu. Seperti yang saya katakan tadi, mindsetnya teman-teman pola pikir harus benar-benar mindset seorang pengusaha. Lalu harus punya impiannya harus besar supaya ketika terjadi masalah, kalau di bisnis itu kan banyak Mbak, halangan, tantangan, rintangan, badainya itu terombang-ambing luar biasa. Kalau kita tidak punya mindset dan impian yang besar, maka cukup banyak kita temukan 5 tahun pertama bisnis itu kebanyakan akan rontok atau bangkrut. Bisa sampai 10 tahun, wah itu sudah menjadi legend. Jadi yang pertama impian, kemudian mindset dan impian, lalu harus take action, lakukan saja. Kemudian belajar terus, Anda bangun super team, networking, giving, dan terakhir memantaskan diri. Nah terakhir saya ingin satu kisah nih menceritakan. Penting banget nih buat sobat semua yang ingin menjalankan usaha khususnya, tidak hanya usaha tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Ini cerita yang sangat menginspirasi saya nih Mbak Safira sampai saat ini, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill. Winston Churchill ini diabadikan menjadi mata uang negara Inggris, pound sterling. Suatu ketika Winston Churchill ini diundang, Mbak Safira, diundang ke acara di University Oxford. Dia diminta untuk berpidato dalam durasi waktu 90 menit. Ketika itu beliau naik ke atas panggung, lalu melihat dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, audiens semua sudah menunggu. Kira-kira sang Perdana Menteri ini mau memberikan motivasi apa? Ketika semua sudah menunggu, beliau hanya berpidato 3 kata dan diulang 3 kali. Dan itu menjadi pidato tersingkat beliau selama menjadi Perdana Menteri Inggris. Kata-katanya apa tuh? Apa ya kata-katanya? 3 kata itu diulang 3 kali adalah never give up, never give up, never give up. Lalu beliau turun dari atas panggung. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Nah ini yang menjadi salah satu kunci sukses saya di dalam bisnis. Jangan pernah menyerah. Kalau ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, ya kita jatuh, kita bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. So, teman-teman semua,
dalam bisnis apabila menghadapi banyak cobaan, ada badai, ketika Anda terjatuh, jangan lupa untuk Anda bangkit kembali. Jangan pernah menyerah. Begitu Mbak Safira. Oke, keren banget nih. Terima kasih Mas Indra sudah berbagi banyak hal di episode B-Side kali ini, khususnya di bisnis bidang food and beverage. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat untuk sobat karir yang menonton program ini, dan nantikan episode B-Side selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat selalu buat semuanya.